Perkenalkan, nama saya Buki Zaulia Rilanda. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Teori pertama adalah teori keseimbangan yang dikemukakan oleh Heidegger. Teori ini menjelaskan tentang sesuatu yang tidak seimbang akan menimbulkan ketidakselarasan dan ketegangan sehingga menimbulkan tekanan. Hubungan keadaan akan seimbang apabila ketiga hubungan tadi bersifat positif atau duanya negatif, satunya positif. Teori kedua adalah teori keseimbangan sosial yang dikemukakan oleh Leon Festinger. Teori ini membedakan antara fisik dan sosial. Teori ini menjelaskan tentang apabila pendapat, sikap, dan keyakinan bisa dihitung dengan fisik, maka tidak perlu adanya komunikasi. Teori yang ketiga adalah teori pertukaran sosial. Teori ini berdasarkan oleh pandangan individu yang mengerti sikap kelompoknya karena melihat hubungan antar individu. Contohnya, dua individu akan berhubungan dengan baik apabila keduanya merasa saling diuntungkan satu sama lain. Teori selanjutnya adalah teori kepribadian kelompok. Teori ini menjelaskan bahwa setiap kelompok cenderung pada populasi manusia atau individu yang ditinjau dari usia atau kemampuan. Teori kelima adalah teori fusi yang dikemukakan oleh Becker dan Agris. Teori ini menekankan bahwa organisasi dan individu di dalamnya saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada teori kode bicara. Teori ini dikemukakan oleh Gary Philipson. Teori yang menjelaskan tentang bagaimana kode bicara antar suatu budaya. Contohnya, mahasiswa yang sama-sama berasal dari Jawa akan mengerti dengan sapaan lur. Lur itu singkatan dari sedulur yang artinya saudara. Teori ketujuh adalah teori kecemasan dan ketidakpastian. Teori ini dikemukakan oleh William Goodikons yang menjelaskan tentang perbedaan kebudayaan antar kelompok dengan orang asing, menyebabkan kegagalan komunikasi kelompok. Teori selanjutnya adalah teori jarum suntik. Teori ini menjelaskan bahwa semua pesan politik yang disampaikan kepada masyarakat akan mempengaruhi pembacanya dan memberikan efek positif. Teori kesembilan adalah teori kepala batu. Teori ini menolak teori jarum suntik yang menjelaskan bahwa masyarakat itu tidak pasif dan mampu melawan media. Masyarakat dapat memilih untuk menyerap atau menangkal informasi yang ditunjukkan untuk mereka. Teori ke-10 adalah teori kegunaan dan kepuasan. Teori ini menitikberatkan pada perilaku individu yang memanfaatkan media sebagai kepuasan atas kebutuhan. Selanjutnya ada teori psikoanalitik. Teori ini berpendapat bahwa kepribadian seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku dan pembelajaran politik seseorang. Teori ke-12 adalah teori sifat. Teori ini berpendapat bahwa setiap orang memiliki sifat dan keunikannya berbeda satu sama lain. Teori ini berfokus pada kecenderungan membuat perilaku seseorang. Selanjutnya ada teori penanaman. Teori ini mengemukakan tentang kehebatan media, terutama televisi, dalam menanamkan sesuatu ke dalam jiwa penonton yang berimbas kepada kepribadian dan perilaku orang tersebut. Teori ke-14 adalah teori informasi dan nonverbal. Teori ini menekankan bahwa bertindak sama dengan berkomunikasi. Tindakan komunikasi bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh masyarakat, sehingga itulah yang bisa menjadi prediksi reaksi selanjutnya. Ada teori adopsi. Teori ini berfokus pada penelitian pemahaman manusia, bagaimana pikiran, perasaan, kecenderungan, dan gagasan dapat diperoleh. Teori komunikasi kewenangan yang dikemukakan oleh Chester Bernard. Teori ini menekankan bahwa kewenangan pemerintah terhadap proses hukum publik dan pribadi. Selanjutnya ada teori organisasi modern atau teori terbuka. Teori ini berpendapat bahwa organisasi itu tidak tertutup dan bergantung pada lingkungan sekitar. Dengan kata lain, siapa yang ingin bertahan, maka dia harus
harus bisa beradaptasi. Selanjutnya adalah teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori ini disebut juga teori perilaku. Dengan perilaku tertentu dapat membedakan yang mana pemimpin dan yang mana bukan pemimpin. Teori interaksi simbolik. Teori ini berpendapat bahwa individu itu pasti memiliki makna dalam proses berkomunikasi. Teori ini cenderung pada bagaimana konsep diri dan paradigma di setiap individu dalam berinteraksi sama orang lain. Ada lagi satu teori tentang interaksi simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead. Ini tentang gender. Bagaimana seseorang dapat mempelajari gender melalui proses komunikasi antar budaya. Anak laki-laki dan anak perempuan dapat belajar tentang feminin dan maskulin dari simbol-simbol interaksi mereka. Ada teori belajar sosial yang diungkapkan oleh Bandura. Dia menyatakan bahwa kita tidak hanya belajar dari pengalaman langsung saja, tetapi kita juga belajar dari peneladanan dan peniruan. Teori ke-22 yaitu teori titik berdiri yang dikemukakan oleh Patricia Collins dan Sandra Harding, yang menyatakan bahwa ras dan kelas sosial itu penting untuk membentuk identitas gender. Ada teori youth group theory yang dikemukakan oleh Cherise Kramery. Dia menyatakan bahwa perempuan tidaklah sebebas laki-laki dalam mengatakan apa yang ia inginkan, karena kata-kata dan norma-norma yang digunakan oleh mereka dibentuk oleh kelompok dominan, yaitu laki-laki. Dua teori terakhir adalah teori perilaku. Pertama, yang dinyatakan oleh Robert Y. Quick 1972, yaitu perilaku adalah tindakan atau perbuatan yang dapat diamati dan dapat dipelajari. Yang kedua adalah teori perilaku yang dibuat oleh Petty Cocopio, yaitu perilaku adalah evaluasi umum yang dibuat oleh manusia pada dirinya sendiri, objek atau isu. Terima kasih.